Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Dan seperti biasa dalam podcast Teman Hatta, saya selalu ditemani oleh salah seorang teman Hatta. Yang kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo, aku Fani. Fani ya, oke. Apa kabar Fan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mas Samsul, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Fani, boleh info Fani kerja di mana sekarang? Oh oke. Aku sekarang kerja di perusahaan travel haji dan umroh, Coach. Travel haji dan umroh. Iya. Boleh spill namanya? Namanya PT Sahara Kafila Wisata. Follow Instagramnya ya, Sahara Kafila. Sahara Kafila ya, oke. Betul. Baik, jadi teman-teman yang mau umroh haji boleh langsung kontak Sahara Kafila Wisata. Oke, Van, ini kita ngobrol-ngobrol ya. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol biasa karena belakangan ini saya lagi suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman di dunia kerja ya, yang sekarang lagi hangat isunya yaitu tentang generasi, perbedaan generasi. Dan Fani, kalau boleh tahu lahir tahun berapa? Kelahiran 2000. 2000. Oh, berarti Gen Z kan? Gen Z. Nah, ini cocok banget nih. Cocok banget nih karena kan kita lagi ngobrolin memang tentang perbedaan generasi dan yang isu yang paling hangat saat ini adalah isu tentang generasi Z atau Gen Z. Kenapa lagi hangat? Ayo, kira-kira kenapa, Pan? Nggak tahu sih ya, Coach. Mungkin karena dibilang generasi yang lembek. Menye-menye ya gitu, generasi strawberry. Yang sukanya healing, sering kena mental gitu. Menurut Fani gimana dengan banyak perkataan orang seperti itu? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya aku mengiyakan juga. Mengiyakan juga, tapi nggak semua generasi Z seperti itu. Oke. Karena kalau menurut aku mungkin aku nggak seperti itu sih, Coach. Nggak seperti itu. Nggak menye-menye. Gitu. Nggak menye-menye ya. Terutama di dunia kerja kan. Katanya banyak yang bilang Gen Z tuh kalau kerja nggak bisa lama, 1-2 bulan keluar. Karena mungkin kultur perusahaannya gitu. Oke. Alhamdulillah aku udah dari tahun 2019 di sini. 2019 berarti sudah 5 tahun ya? Mau 6 tahun dong? Iya, 6 tahun. Mau 6 tahun dong ya? Mau 6 tahun. Ya, aku lupa 2025 ya. Ini kita di Januari 2025 video ini diambil. Oke, Van, kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini mumpung Van ini Gen Z dan saya pengen gali lebih jauh tentang Gen Z di dunia kerja. Nah, menurut Fani, biasakan ketemu yang paling banyak protes itu kan generasi di atas pastinya ya. Nah, di mana generasi X, ada generasi Y, ada juga beberapa tempat yang masih ada generasi baby boomers. Tapi kalau sekarang udah hampir nggak ada lah. Ya, udah pada pensiun ya, Pak. Sudah pada pensiun, betul. Nah, kalau Fani sendiri, kalau ngomongin tentang atasan itu pengennya atasan tuh kayak gimana sih? Idamannya Fani dan para Gen Z mungkin. Idamannya ya, terutama kalau aku sih pengennya punya atasan tuh yang fleksibel. Fleksibel terhadap karyawannya juga gitu kan. Nah, terus kedua itu mungkin loyalitas. Oke. Ketiga itu mungkin komunikasinya lebih terbuka. Iya, betul kok. Komunikasinya lebih terbuka. Gitu sih paling. Gitu ya. Jadi fleksibel, loyalitas tuh maksudnya loyalitas sama karyawannya. Sama karyawan. Ini kebalik ya. Biasa karyawan yang loyal sama leadernya ya, sama pemimpinnya ya. Kan harus sama. Harus sama ya. Kan jadi, kita juga loyal ke perusahaan juga harus loyal dong ke kita. Gitu. Oke. Jadi sama komunikasi yang terbuka ya tadi ya. Komunikasinya terbuka. Karena menurut aku sekarang banyak sih, karena kan ada banyak perbedaan culture ya kok. Oke, ya. Jadi biasanya suka komunikasinya tuh nggak nyampe. Oke. Gitu, antar generasi ini. Antar generasi. Oke. Nah, itu tentang leader. Jadi tadi pengennya yang fleksibel, yang komunikasinya terbuka dan loyal juga. Jadi jangan hanya berharap bawahannya loyal sama dia juga perlu loyal sama bawahannya. Oke. Van. Nah, kemudian yang tadi ya, yang tentang isu tadi menye-menye, generasi strawberry gitu. Kalau Fani melihat apa sih yang membuat kenapa para Gen Z itu seperti itu? Mungkin karena ada ketidakseimbangan ya, Coach. Kalau menurut aku. Ketidakseimbangan maksudnya? Ketidakseimbangan antara mungkin di kantor sama kehidupan dia pribadi. Oh, gitu. Ketidakseimbangan antara
kehidupan kantor pekerjaannya. Mungkin apa pekerjaannya dibawa-bawa sampai ke rumah atau gimana gitu. Jadi kayak menurut aku nggak seimbang aja sih coach. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi mental dia, mempengaruhi emosi dia juga gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat, ya memang tuntutan sekarang, apalagi dunia kerja ya. Saya bukan belain, tapi memang kalau kita lihat kondisi secara umum sekarang, namanya tempat kerja itu memang persaingannya cukup ketat. Iya, betul. Sehingga memang ada juga yang memang perlu dipush juga ke timnya, ke karyawannya. Mereka juga perlu kerja yang lebih ekstra ekstra lebih kuat lah untuk menahan tekanan-tekanan baik dari pekerjaan maupun dari lingkungan atau customer dalam hal ini. Kalau itu mungkin perlunya penyesuaian juga sih coach. Kalau menurut aku, karena mungkin kan setiap orang pasti kayak ekspektasinya atau mungkin dengan yang realitanya kan suka beda. Suka beda ya. Paling itu sih perlu penyesuaian lah antara. Jadi ada perbedaan ekspektasi awal ya. Ekspektasinya maunya begini gitu. Terutama kan yang kayak Gen Z mungkin ekspektasinya gimana, terus yang beda generasi lagi ekspektasinya gimana gitu. Nah itu perlu disesuaikan juga sih coach kalau menurut aku. Sip kalau gitu. Nah kalau kita lihat nih Van, saya mau nanya berikut ya. Tadi kan Fanny sudah singgung tentang loyalitas gitu ya. Leader juga, pemimpin juga perlu loyal juga kepada bawahannya. Nah, sedangkan ada stigma ya bahwa Gen Z itu kurang loyal justru di tempat kerja. Ya selain isu tadi ya, isu mereka tuh menye-menye, isu mereka tadi lemah secara mental gitu. Tapi secara loyalitas juga ada stigma bahwa mereka nggak terlalu loyal kalau di tempat kerja. Buktinya mereka sering jadi kutu loncat. Kalau menurut aku sih itu balik lagi ke diri masing-masing sih coach. Jadi nggak semua Gen Z itu bisa dikatakan ya kutu loncat bahasanya gitu kan. Itu lebih balik lagi ke kepribadiannya masing-masing. Kepribadian masing-masing. Karena kalau menurut aku, kalau misalnya memang lingkungan pekerjaannya tuh positif, terus lingkungan kerjanya juga nyaman, kayaknya nggak bakal kutu loncat juga sih coach. Apa saja faktornya kalau begitu? Tadi positif, nyaman, apa saja? Apalagi faktor yang membuat Gen Z itu bisa lebih bertahan? Dinamika timnya juga. Dinamika tim yang seperti apa? Ya bisa bekerja sama dengan baik, nggak senggol-senggolan terutama ya. Oke, nggak senggol-senggolan ya. Ada apa nih dengan? Karena aku banyak denger sih coach, ya mungkin dari teman aku yang Gen Z juga atau yang beda, itu banyak banget perusahaan yang mungkin bahkan teman satu timnya itu saling senggol-senggolan sih coach. Aku nggak tahu juga itu lebih ke arah cari muka atau emang orangnya aja yang rese atau gimana. Orangnya rese gitu ya. Ya itu sih, karena itu kayak menurut aku kebawa banget sampai rumah. Kebawa banget sampai rumah. Jadi itu ya kalau berbicara tentang loyalitas memang karena ada situasi-situasi tertentu tadi ya, tergantung lingkungannya juga. Iya, tergantung lingkungannya juga kalau menurut aku. Dan kalau Fanny bisa sampaikan minimal di Fanny sendiri deh. Kenapa bisa loyal? Kalau aku ya balik lagi ke situ, balik lagi ke perusahaan yang aku pijaki gitu. Karena kalau menurut aku dari memang tim aku juga yang alhamdulillah solid, saling baik, kita juga kayak keluarga sendiri coach gitu. Terus, sorry saya potong. Nanti nyambung yang itu. Itu juga bisa jadi masukan juga buat teman-teman atau para leader yang membangun timnya gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan nih? Boleh dilanjutkan. Jadi apa nih yang membuat Fanny sebagai mewakili Gen Z yang membuat nyaman di tempat kerja? Ya tadi yang pertama tuh lingkungan yang positif. Lingkungan positif. Terus mungkin budaya perusahaannya juga kan berbeda-beda. Ya. Karena nggak semua perusahaan sama kan. Betul. Nah, terus juga mungkin dari timnya, satu tim tuh kalau menurut aku kan banyak yang tadi aku bilang senggolan lah gitu. Itu mungkin dari dinamika antar timnya saling teamwork lah gitu. Itu sih sama. Kalau aku ada tambahan khusus untuk diri aku sendiri sih, mungkin yang membawa aku juga dapat dunia dan dapat akhirat gitu. Dapat dunia dapat akhirat. Iya betul. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah Fanny juga sempat singgung juga tadi bahwa
tadi ya dalam tidak senggol-senggolan di dalam tim gitu. Itu yang juga mungkin perlu diperhatikan para leader, para atasan gitu, bagaimana menciptakan suasana yang kondusif di dalam timnya. Nah, kemudian Fani, ada hal yang menarik lagi ketika kita berbicara tentang dunia kerja ke depan. Menurut Fani ke depan ini kan nanti ya namanya pasti berganti ya, Gen X mungkin pensiun, ganti Gen Y, kalau ketika sudah Gen Y berarti Gen Z yang akan jadi dominan juga, kemudian masuk Gen Alpha gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kan kita sering lihat bahwa katanya Gen Z itu orangnya sedikit lebih cuek, tapi Gen Alpha itu cueknya luar biasa. Katanya begitu ya. Apalagi ada nih coach gen baru nih. Gen baru, betul, yang lahir per tahun ini 2025, namanya Gen Beta. Oh, Gen Beta. Nah, ini mungkin bisa lebih cuek lagi kali ya coach. Iya, tapi ya masih mungkin ya 20 tahun lagi lah ya. Oke, tapi paling tidak Gen Alpha ini 5 tahun lagi lah paling tidak sudah bisa masuk di dunia kerja tuh mereka. Iya, mungkin ya sekarang kan? Ya 20. Ya, mereka sekarang kelas 2, kelas 1, kelas 2 SMA. Iya, SMA. Ya kan? Ya, mungkin nah, 5 tahun lagi mereka sudah selesai kuliah atau mungkin langsung kerja kan bisa juga gitu ya. Nah, bagaimana Fani melihat kalau sekarang kan masalahnya dengan atas nih, gen atas nih, nah, mempersiapkan gen bawah nih. Karena 5 tahun tuh nggak lama loh. Iya, benar. Kalau aku sih yang paling ini ya, kalau misalnya ada generasi baru nih, misalnya aku udah cukup di atas gitu, lebih ke arah penyesuaian mungkin coach. Penyesuaian. Okay. Karena kayak menurut aku belum masuk kerja aja generasi yang baru tuh kadang ngeliat anak kecil aja tuh bahasanya udah beda coach. Aku nggak ngerti gitu. Kalau menurut aku sih penyesuaian ya, terutama kayak dari segi teknologi, perkembangan zaman gitu. Kita hidup menurut aku harus tetap berusaha dan mau belajar mengikuti keadaan zaman yang ada gitu. Oke. Gitu ya. Jadi ada penyesuaian juga gitu ya. Oke. Itu juga sebenarnya yang diinginkan oleh Gen Z ke Gen yang di atas kan, jangan ke sini ya, gitu ya, atas lah ya. Gitu. Karena sebenarnya menurut aku antar generasi tuh sama sih coach. Jadi cuma beda mungkin yang generasi Y, generasi yang atas tuh dia yang lebih ke arah pemikir gitu. Sedangkan kalau yang Gen Z itu dia yang lebih ke arah jalannya. Menurut aku gitu. Jadi sebenarnya menurut aku semua generasi sih sama ya, cuma mungkin beda bahasanya. Pembagiannya gitu. Ya. Saat ini porsi berpikirnya berbeda. Porsinya betul. Gen yang di atas mungkin lebih banyak mikirnya, gen bawah yang menjalankan. Betul, lebih banyak actionnya. Oke, baik kalau gitu, Van. Berikutnya nih, Van. Kalau kita lihat kan sekarang, iya, terutama di Gen Z ya, banyak sekali dipenuhi informasi, barang-barang yang konsumtif gitu ya, yang sekarang banyak sekali kalau kita lihat. Kalau dulu ya di zaman saya mungkin kalau mau beli elektronik ya perlu pergi ke toko elektronik. Pengen beli makan perlu pergi ke tempat makan, dan itu juga tidak banyak ragamnya. Kalau sekarang kan luar biasa, makanan saja ya Allah, satu bahan baku itu bisa menjadi banyak banget makanan gitu ya. Belum lagi kalau ngomongin teknologi yang macam-macam, handphone sudah macam-macam gitu ya, peralatan-peralatan lain dan lain-lain sebagainya. Kan sangat-sangat membuat pola hidup konsumtif itu makin tinggi. Betul. Bagaimana Fani sebagai Gen Z melihat hal ini kaitannya dengan mengatur keuangan dari gaji-gaji yang diterima? Kalau ngelihat dari teknologi yang sekarang ya coach, itu kan memang sebenarnya lebih memudahkan ya. Betul. Memudahkan, terus juga kita beradaptasi juga jadi lebih cepat lah di dunia yang sekarang gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau dari segi aku sendiri sih, aku tetap harus ngeplot keuangan gitu. Jadi kalau misalnya kayak habis gajian nih atau ada pendapatan yang lain, itu biasanya udah aku plot coach, antara yang premier, sekunder gitu. Jadi kalau bisa tuh aku belanja sesuai dengan kebutuhan dan keperluan aja, jadi nggak FOMO bahasanya. Nggak FOMO ya, itu bahasa sekarang ya, FOMO ya. Nggak ikut-ikutan gitu. Fear of missing out ya, takut kehilangan momen. Jadi lebih nerapin sistem minimalis aja sih.
Oh, tuh dengar ya teman-teman Gen Z. Ya karena saya lihat juga Gen Z, ya bagaimana ya, mau disalahin juga nggak bisa karena itu serangan apa ya, serangan ya toko-toko online itu luar biasa banyak sekali gitu ya. Kemudahan membeli, ya nggak sengaja jempol ini kepencet sedikit udah langsung gitu ya. Pembayaran juga sekarang gampang. Betul. Nah, jadi berarti perlu di plotting ya. Perlu plotting hal yang penting-penting dulu apa, baru kemudian kebutuhannya apa. Oke, sip. Van, kalau berbicara tentang definisi kesuksesan di dalam pekerjaan, dalam karir, apa sih definisi Fanny tentang sukses di karir? Kalau menurut aku sukses di karir itu lebih ke penghargaan terhadap diri sendiri sih, Coach. Penghargaan terhadap diri. Gitu. Kadang kan orang tingkat suksesnya beda-beda. Ada yang mungkin di karir, ada yang mungkin yang di penghasilan atau yang lain-lain gitu. Kalau aku sih lebih ke penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi aku merasa lebih berguna untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk diri aku sendiri gitu. Merasa berguna gitu. Fanny mungkin bisa pernah melihat teman-teman Gen Z yang lain, apakah ada kemiripan hal itu? Beda-beda sih, Coach. Beda-beda ya? Karena ada teman aku yang mungkin lebih ke arah uang. Itu sebenarnya kayak gitu tuh balik lagi ke kehidupannya juga sih. Balik lagi ke dirinya masing-masing sama. Jadi setiap Gen Z perlu mengenali dirinya masing-masing. Dirinya itu dia lebih kemana gitu ya. Kalau berbicara tentang sukses itu dia perlu mencari makna suksesnya supaya dia bisa juga menyesuaikan dengan proses bekerjanya gitu ya. Sekarang juga banyak sih Coach generasi, terutama generasi aku mungkin ya, generasi Z, dia mungkin merasa kuliah di tempat yang bagus, terus dia mungkin berekspektasi bakalan akan sesuai dengan yang dia harapkan gitu, tapi ternyata enggak. Makanya itu mungkin menjadi satu alasan kenapa Gen Z tuh banyak yang loncat-loncat gitu. Kalau mungkin kayak generasi yang zaman dulu kan dia kayak udah yang penting gue dapet pekerjaan, gue nekunin karir, terus bisa lebih baik di situ, gitu. Udah gitu. Itu Gen X banget tuh. Iya gitu. Nah mungkin ini aku agak nyerempet Z ke arah sana nih. Nah gitu. Jadi ya betul ya. Jadi memang perlu juga melihat itu ya, mengenali diri sendiri juga dulu ya. Kemudian juga bagaimana nanti kita juga menyesuaikan dengan konteks di pekerjaan. Supaya kita tahu nih, teman-teman Gen Z, supaya teman-teman juga tahu gimana nanti ketika mengenali diri sendiri dilihat dengan pekerjaan sesuai atau tidak. Nah, terakhir Van, kalau Fanny mau, kan pastinya Fanny mungkin Gen Z, tapi tidak kemudian mengeneralisasi bahwa Fanny, semua Gen Z pasti sama kayak Fanny kan enggak? Betul. Kalau lah bisa Fanny ngasih masukan ke teman-teman Gen Z yang lain, apa masukan Fanny yang bisa Fanny berikan? Terutama sih yang paling mau aku garis bawahi sih, nomor satu itu jangan menye-menye. Jangan menye-menye. Jangan menye-menye. Oke. Terutama di lingkungan kerja ya Coach. Karena kalau menurut aku kita mau kerja dimanapun itu sama. Tinggal kita cari aja yang paling sedikit yang dari yang kita nggak suka gitu. Jadi menyesuaikan aja sama kepribadiannya masing-masing. Kalau aku sih gitu. Jadi jangan menye-menye ya, cari yang sesuai dengan diri kita. Jadi tantangan pasti ada lah ya. Tantangan pasti ada, karena nggak mungkin Coach dimanapun juga kita mau kerja pasti ada tantangan. Pasti ada tantangannya. Tinggal tergantung kita nyari yang paling sedikit tantangannya. Paling sedikit nggak cocoknya. Benar. Paling sedikit nggak cocoknya gitu. Itu ya. Nah, Pak Gen Z silahkan didengarkan ya. Ini suara dari teman kalian sendiri. Ya, jadi mau dimanapun kalian bekerja pasti ada nggak enaknya, pasti ada. Dan kalau tergantung kita mau jadikan nggak enak itu sebagai sesuatu yang mengenai mental kita, kemudian kita menyerah atau kita belajar dari situ menjadi lebih kuat. Oke, Van, terima kasih banyak. Sama-sama Coach. Untuk waktunya ya. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan sukses terus untuk Fanny. Amin. Ya, teman-teman Gen Z dan juga generasi-generasi yang di atasnya, Gen X, Gen Y, kita sudah sama-sama dengar suara yang paling tidak salah satu suaranya Gen Z yang kita dengar ternyata untuk yang generasi di atas yang dibutuhkan oleh para Gen Z adalah mengerti mereka, memahami diri mereka. Ya, kemudian juga kita tahu Gen Z punya banyak sekali potensi
yang mereka orangnya ya menguasai teknologi, mereka orangnya kreatif dan lain-lain, itu adalah potensi yang bisa dikembangkan. Itu perlu dipahami. Juga sama Gen Z juga jangan mentang-mentang kalian minta dipahami, teman-teman Gen Z juga nggak mau memahami yang di atas. Ya, harus saling ya. Yes, harus saling memahami karena generasi X, generasi Y itu mereka penuh perhitungan. Mereka juga cukup clear kalau memang membuat perencanaan. Itu yang bisa diambil dari generasi di atas. Masing-masing punya kelebihan, plus minusnya masing-masing ada gitu. Nah, bagaimana saling kenal, saling paham dengan antar sesama generasi atau antar generasi yang ada. Makanya harus komunikasi harus terbuka sih. Harus terbuka, betul. Kalau ya diem-dieman gitu mana bisa tahu gitu. Kita kan bukan dukun ya Coach. Betul. Oh saya tahu kamu lihat auranya begini, enggak gitu ya. Oke, Fanny terima kasih banyak ya, sukses selalu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak podcast Teman Hatta dan sampai jumpa. Amin, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan kalau ada sesuatu yang ingin dikomentarin, tulis dengan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.